Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-11 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur tak henti kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau tak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bapa, Engkau pasti tahu betapa kami ingin selalu dekat denganmu. Dan melalui firman-Mu lah kami bisa dekat kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dimampukannya untuk mendengar, merenungkan, dan memahami serta menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama Yesus Kristus Putra-Mu terkasih dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 1-16. Nabot seorang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu. "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Izebel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa
dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Indahkan keluh kesahku, ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkan keluh kesahku, ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah, dan Tuhan jijik melihat penipu. Indahkan keluh kesahku, ya Tuhan.
Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Pembalasan bukanlah cara yang dikehendaki Allah. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya pada suatu peristiwa yang pernah saya alami. Dulu ada seorang teman kerja yang juga menjadi atasan saya. Secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas berubah perlakuannya terhadap saya. Yang semula hubungan kami cukup baik menjadi seperti ada permusuhan. Saat itu saya sendiri adalah orang yang cukup keras kepala. Saya memiliki prinsip, jangan cubit saya kalau tidak mau saya cubit balik. Jangan sakiti saya kalau tidak mau saya sakiti. Untungnya dia bukan satu-satunya atasan saya, sehingga dia tidak bisa seenaknya terhadap saya. Saya pun berusaha untuk tidak terlalu terlibat banyak dengannya, kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan kami membahasnya bersama, dan biasanya berakhir dengan perdebatan. Hal itu berlangsung sekitar 2 tahunan, membuat perasaan tidak suka saya kepadanya terus meningkat. Bahkan, ketika mendengar suara dia berbicara atau memanggil orang lain pun, hati saya menjadi panas. Kemudian ada suatu peristiwa pengalaman iman yang saya alami dan membuat hidup saya, sifat maupun sikap saya berubah. Ya, Tuhan mengubah semua yang ada pada saya. Saya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih mudah mengatakan kata maaf apabila saya berselisih paham dengan orang lain tanpa memikirkan siapa yang salah. Namun demikian, hubungan saya dengan atasan tersebut belum mengalami perubahan. Saya pun mulai tidak nyaman dengan perasaan-perasaan tidak suka saya terhadap dia. Saya ingin sekali berbicara dan membahas dengan dia, ada apa sebenarnya di antara kami. Sebelum saya menjalankan misi perdamaian itu, saya cerita dengan teman yang lain dan tidak kenal dengan atasan saya tersebut. Setelah saya menceritakan latar belakang atasan saya, sebatas yang saya ketahui tentunya, teman saya yang lain ini berkata supaya saya jangan menjalankan misi saya. Sebab jika saya datang dengan cara halus, orang tersebut akan defense. Jika saya datang dengan cara keras, dia akan protek dirinya. Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Teman saya yang lain ini menjawab, doakan dia. Saya pun menuruti sarannya. Tetapi sulit sekali mendoakan orang yang tidak kita suka atau kita benci, bukan?
saya pun mengalami kesulitan itu. Akhirnya saya hanya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mau membenci siapapun, termasuk atasan saya ini. Sebab rasa benci hanya membuat saya menjadi jatuh sakit. Mungkin saya tidak cocok dalam hal pekerjaan atau bahkan dalam berteman. Tetapi saya juga tidak mau dia mengalami celaka. Saya berharap dia selalu diberkati dan diberi kesehatan, sehingga dia bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil." Ya, atasan saya ini adalah seorang single parent. Itulah kata-kata yang bisa saya panjatkan dalam doa saya dengan menghadirkan wajah anak-anak dari atasan saya tersebut. Lalu seingat saya, doa itu saya lakukan hanya beberapa malam saja. Hingga suatu hari, secara tiba-tiba dia mendatangi saya dan bertanya, "Ada apa di antara kita?" Ketika dia melontarkan pertanyaan itu, saat itu juga saya merasa ada beban yang sangat berat terangkat dari hati saya. Dan saya tahu, saya sembuh dari luka batin saya. Saya menang melawan kekerasan hati saya sendiri. Tuhan telah membalikkan semuanya. Bukankah saya mau datang dan bertanya ada apa di antara kami? Tetapi Tuhan membalikannya dengan membuat atasan saya itu datang pada saya. Saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa hal itu terjadi karena sayalah yang benar atau saya tidak bersalah. Tetapi Tuhan yang luar biasa tahu apa yang terbaik bagi kami dan bagaimana kami menyelesaikannya dengan baik. Lalu kami pun berbicara cukup lama dari hati ke hati, dan sejak saat itu penghalang di antara kami terputus. Kami kembali menjadi teman baik dan saling terbuka sampai saat ini. Sungguh, Tuhan sendiri yang melakukannya untuk kami berdua. Melalui peristiwa luar biasa tersebut, saya banyak belajar bahwa pembalasan terjadi dari sebuah konflik atau perselisihan, dan masing-masing pihak pasti merasa dirinya lah yang benar dan lawan kitalah yang salah, sehingga menimbulkan rasa kecewa, marah, benci, dendam, dan berusaha untuk saling membalas, untuk menyakiti, melukai, atau bahkan saling membunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya juga menyadari apabila ada perselisihan, berarti saya pun punya andil melakukan kesalahan. Dan sekecil apapun kesalahan saya, tetaplah sebuah kesalahan. Jadi saya harus terus belajar untuk menjadi pengikut Tuhan yang taat akan ajarannya, yaitu saling mengasihi. Maka sejak saat itu saya tidak pernah ragu untuk mengungkapkan pernyataan maaf terlebih dahulu apabila terjadi kesalahpahaman terhadap siapapun. Bukan bagian saya untuk menghakimi kesalahan orang lain. Tuhanlah hakim sejati. Dia mengadili dengan sangat adil. Seperti yang terjadi pada Ahab dan Isabel pada bacaan pertama hari ini. Ahab yang serakah lupa akan perintah jangan mengingini milik orang lain dalam hukum Musa. Ahab mutung karena Nabot tidak mau memberikan tanah keluarganya yang diminta Ahab. Isabel istri Ahab yang jahat yang mau menyenangkan hati suaminya berbuat curang dengan menciptakan fitnah bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sehingga Nabot menerima hukuman mati dengan dilempari batu, dan Ahab pun mendapatkan tanah Nabot. Apakah Allah diam saja? Tentu tidak. Allah mengutuk perbuatan mereka. Meski Ahab sadar akan dosanya, tetapi konsekuensi dosa tetap ada dan terjadi pada keturunannya. Sedang Isabel yang kejam dan tidak takut kepada Allah pada akhir hidupnya amatlah tragis. Ia mati dan mayatnya terhampar di kebun tidak dikenali. Hanya tersisa kepala, kaki, dan kedua telapak tangannya saja. Menerima akibat dari apa yang diperbuatnya. Nabot tidak mungkin membalas perbuatan Ahab dan Isabel. Tetapi Allah yang melakukannya
mengadili mereka dengan adil seturut perbuatan mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Nabot, Ahab, dan Isabel, kita diingatkan dalam bacaan Injil, pembalasan bukanlah hak kita. Hak kita adalah belas kasih Tuhan. Ia mengajari kita untuk mengasihi seperti Dia melakukannya bagi kita. Mungkin sulit bagi kita untuk memaafkan atau mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Tetapi apabila kita mau, kita bisa minta pertolongan dari Tuhan. Dan kita berharap Tuhan akan membuka jalan dan melembutkan hati kita untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, dan kita pun boleh sembuh dari luka-luka batin kita. Maukah kita melakukannya dan minta daripadanya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tahu semua kelemahan kami. Sembuhkanlah kami dari luka-luka batin kami dengan melembutkan dan memampukan kami untuk bisa mengampuni dan mendoakan orang-orang yang telah melukai hati kami. Curahkanlah roh kasih dalam hati kami, sehingga kami bisa mengasihi mereka seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.